Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera sahabat printer semua dimanapun Anda berada, terutama sahabat Omar Borneo 82. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini saya akan membuat konten, yaitu memperbanyak M4 atau molase atau mikroorganisme lokal sendiri, buatan kita sendiri, yang mana M4 ini adalah buatan saya sendiri dan sudah tidak banyak lagi. Ini cara kita memperbanyak dengan praktis dan mudah, tidak susah. Berikut saya tunjukkan bahan-bahan untuk memperbanyak M4. Jadi kita tidak perlu membeli di toko-toko pertanian yang menjual M4. Kita bisa membuatnya sendiri dan memperbanyaknya. Mungkin next di lain waktu saya akan membuat konten bagaimana cara membuat M4 atau molase buatan sendiri, yang didapat bahan-bahan itu saya rasa semuanya gratis, tidak beli. Ini sahabat planter semua bahan-bahan. Ini adalah saya ambil dari kedai saya, nanas yang sudah busuk, yang tidak bisa kita jual, yang akan dibuang ke sampah, kita manfaatkan sebagai bahan untuk memperbanyak M4 tersebut. Kurang lebih ini ada sekitar 4 biji nanas yang tidak terlalu besar. Ini adalah air gula merah. Ini air gula merah, atau ada air tebu juga bisa, sebagai bahan pakan dari bakteri tersebut. Kemudian ini adalah molase tersebut yang sudah tidak banyak lagi, mungkin ya ada sekitar 3-4 liter lagi, akan kita perbanyak menjadi penuh ini. Ini dia molase, terlihat masih ada spora-spora putih. Ini menandakan dia begitu aktif. Ini dia. Ini spora-spora ini adalah bukti bahwa ada bakteri-bakteri yang bakteri tidur yang masih aktif. Kita akan perbanyak. Untuk cara pengerjaannya, ini nanas kita akan blender menjadi halus. Andaikan kita rekan sahabat ya, di mana berada, kita tidak memiliki blender, cukup ditumbuk-tumbuk pun oke. Tapi semakin halus tingkatan remuk atau hancurnya nanas ini, semakin mempercepat untuk penyempurnaan bakteri di molase tersebut. Itu saya menggunakan blender agar lebih halus.
Oke sahabat blender, sudah satu blenderan sudah hancur. Akan terus kita blender semua. Nah, begini sahabat blender. Untuk nanas yang kita gunakan, selain nanas, bahan alternatif lain seperti buah-buahan juga bisa. Seperti buah semangka atau buah pisang. Catatan, harus yang telah busuk atau yang sudah tidak bisa kita konsumsi lagi. Dikarenakan apa? Karena buah yang sudah akan busuk atau busuk yang sudah tidak akan bisa kita konsumsi lagi, dia semakin banyak mengandung bakteri-bakteri pengurai. Nah, daripada itu, jadi kita harus menggunakan nanas atau buah-buahan yang telah busuk. Kalau yang masih bagus itu sebaiknya kita makan saja, karena baik untuk kesehatan kita, dan kurang baik untuk kita bikin sebagai memperbanyak molase tersebut. Nah, oke sahabat blender, mari terus kita blender nanas ini. Nah, oke sahabat blender, sudah kita blender semua. Inilah hasilnya. Nah, selanjutnya akan kita lakukan pencampuran semua bahan-bahan ini ke dalam molase yang masih tersisa. Kemudian akan kita tambahkan air murni. Kita menggunakan dirigen karena ada yang tidak terpakai sebagai wadahnya. Dan ini sudah ada kita masukkan kurang lebih 4 liter molase yang telah lama atau yang telah matang. Selanjutnya akan kita memperbanyak menjadi full dengan pencampuran media yang sudah kita siapkan atau bahan-bahan yang sudah kita siapkan.
Nah, sahabat planter, ini sudah kita masukkan semua bahan utama dari nanas yang telah kita hancurkan atau kita blender. Telah saya bagi dua di dalam ember dan jerigen ini. Selanjutnya akan kita masukkan sebagai pakan tambahan untuk kembang biaknya. Bakteri tersebut adalah gula merah yang telah kita encerkan. Nah, sahabat planter, jadi seolah dengan kita memperbanyak molase buatan kita sendiri ini, praktis kita tidak mengeluarkan materi lagi atau uang lagi untuk membeli empat di toko-toko pertanian. Dan molase buatan kita sendiri sangat baik untuk daerah kita. Bayangkan, molase atau empat yang dijual-jual di toko pertanian, saya rasa dan saya kira itu adalah molase yang diimpor dari wilayah luar dari kita atau di luar dari Kalimantan. Mungkin saya rasa buatan dari Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Dan menurut hemat saya, belum tentu molase yang kita beli di toko pertanian itu cocok atau mau berkembang biak untuk di daerah kita di sini. Dan menurut hemat saya, alangkah baiknya kalau kita bisa membuat atau membuat molase sendiri sesuai pakan semua kebutuhan yang ada di daerah kita, dan bakteri-bakteri itu bisa berkembang sangat cocok untuk di daerah domisilinya atau di daerahnya di sini. Nah, tidak akan khawatir lagi untuk bakteri itu mati atau tidak mau berkembang. Nah, dengan bahan yang kita ambil dari sini dan kita kelola atau kita bikin molase semakin baik untuk perkembangannya di daerah sini. Oke, sahabat planter, selanjutnya akan kita masukkan gula merah, akan kita bagi dua. Nah, ini dia gula merah. Ini tidak banyak. Ini saya encerkan dan saya kasih air ya, kurang lebih ini hanya 3 atau 4 on saja. Nah, oke sahabat planter, kedua bahan sudah kita masukkan, dan ini yang di ember mungkin sekitar 4 literan lagi akan menjadi penuh. Nah, dan di sini kurang lebih sekitar 5 literan lagi akan menjadi penuh. Kita akan tambahkan air murni biasa supaya dia penuh. Nah, begitu.
Nah, oke. Oke, sahabat planter semua. Sini. Nah, ini sudah menjadi penuh dan ember pun terlihat sudah menjadi penuh. Nah, selanjutnya molase yang kita perbanyak ini setidak-tidaknya baik untuk kita gunakan 3 minggu selama difermentasi. Nah, seminimal mungkin 3 minggu. Nah, tidak menutupi kemungkinan ini pun bisa kita pergunakan karena dia telah masih ada molase yang lama atau bakteri aktif yang lama masih ada tercampur di sini. Nah, andaikan kita mendesak bisa kita gunakan. Tapi sebaik mungkin ini difermentasi dulu selama minimal 3 minggu. Semakin lama fermentasi itu semakin baik. Semakin memperbanyak perkembangbiakan bakteri di dalam ini. Ini adalah bakteri aktif, bakteri baik aktif yang kita gunakan nanti untuk penguraian. Andaikan kita membuat pupuk kompos atau untuk penguraian di daerah tanaman kita. Nah, ini sahabat planter. Oke, sahabat planter, selanjutnya kita akan tutup rapat-rapat dan catatan penting. Sebaiknya molase yang kita perbanyak ini simpan di daerah suhu yang stabil. Dan catatan keras, jangan di daerah yang terkena sinar matahari langsung atau panas. Nah, di daerah teduh atau di dalam ruangan atau di luar ruangan, oke, yang penting jangan terkena sinar matahari langsung atau panas. Oke, sahabat planter, mungkin ini saja dulu untuk konten kita memperbanyak molase atau M4 atau mikroorganisme lokal buatan kita sendiri. Untuk semoga bermanfaat untuk sahabat petani semua. Untuk membantu membangun channel ini, mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan share. Ayo petani muda Indonesia, teruslah berkreasi, teruslah menghijaukan bumi kita. Insya Allah udara atau oksigen menjadi lebih sehat. Andaikan ada kata-kata saya tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.